Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kalau kita menelusuri apa yang telah disampaikan oleh para ulama, bahwa sebagai seorang muslim itu sudah sepantasnya, sudah seyogyanya untuk senantiasa memuliakan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum. Karena di dalamnya mengandung perintah larangan. Karena di dalamnya mengandung segala apapun persoalan kehidupan manusia diatur oleh Al-Quran. Maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk mencari selain Al-Quran. Karena Al-Quran sudah cukup baginya untuk mengatur kehidupannya. Maka yang paling penting di sini yang harus kita garis bawahi para jamaah, bahwa ketika orang sudah beriman, maka hendaknya dia untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kehidupan dia senantiasa diatur oleh Al-Quran. Oleh karena itu kalau kita pengen dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah, maka kita taati Allah, kita taati Rasulnya. Sebagaimana kita sampaikan kemarin di dalam surat Al-Imran 132. Wa ati Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan taati Rasul agar kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk mendapatkan rahmat Allah apa? Ati Allah wa ati Rasul. Mengikuti aturan Allah, mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quran, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Maka juga Allah akan memberikan rahmat ketika seseorang itu dekat dengan Al-Quran. Minimal kedekatan seseorang dengan Al-Quran minimal, Pak Punggi, kita sampaikan minimal dengan qiraah, dengan membaca Quran. Kedekatan seseorang dengan Allah itu dengan membaca Al-Quran. Itu minimal, ya. Nanti menaik lagi level setelah dia membaca Quran apa? Yaitu mempelajarinya, mengamalkan isi kandungannya, terus seperti itu. Maka itu tanda orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, contoh hal sekedar orang mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah atau murotal, itu saja sudah dapat rahmat. Masya Allah, ini keagungan di dalam Al-Quran, Pak Bu. Dan itu keutamaan, sekedar mendengarkan saja. Orang senang mendengarkan bacaan Al-Quran, itu sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia membacanya, apalagi dia memahami isi kandungannya, menghayati, mentadaburi, dan apalagi dia mengamalkan isinya, Pak Bu. Masya Allah. Dan lebih hebat lagi, apalagi kalau dia menyampaikannya, mendakwahkannya. Ini lebih tinggi lagi derajatnya. Dan derajat ini hampir selevel dengan para Nabi dan para Rasul Allah Subhanahu wa taala di surganya. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sekedar dia mendengarkan senang cinta dengan bacaan Al-Quran murotal, ya, lantunan ayat-ayat Allah itu, maka Allah janjikan dia akan tetap diberi pahala yang besar. Ini janji Allah. Bahkan rahmat Allah akan turun. Banyak orang-orang kadang-kadang bertobat kepada Allah ketika dia tidak sengaja mendengarkan Al-Quran. Banyak orang-orang yang hijrah sadar kembali kepada jalan yang benar disebabkan karena mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini diturunkan di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada kalian, ya, artinya di sini kita mendengar orang yang membaca Quran. Maka kalau ada orang baca Quran, ya, ini juga di dalam penjelasan lain, jangan membuat gaduh, jangan berbicara yang keras-keras sehingga mengganggu orang yang membaca Quran. Bahkan antara orang yang membaca Quran, antara satu dengan yang lain saja tidak boleh saling mengeraskan, Pak Bu. Kenapa? Nanti saling mengganggu. Ya. Wala tajharu, ya, ba'dukum ala ba'din bil Quran. Kamu jangan saling mengeraskan dalam membaca Quran. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Quran dengan keras-keras sehingga mengganggu yang lainnya, maka dilarang. Apalagi mengganggu orang sholat. Jelas ya Pak Bu? Secara hukum fikih, maka para ulama sepakat orang yang membaca Quran dilarang untuk dikeraskan bacaannya ketika di situ ada orang sholat di sampingnya. Nah, maka di sini sekedar orang mendengarkan orang membaca Quran saja itu sudah dapat pahala. Maka kalau sudah engkau mendengarkan Al-Quran, maka engkau diamlah. Para ahli tafsir mengatakan kata-kata diamlah, maka hendaknya engkau betul-betul menyemaknya, memperhatikannya. Engkau dengarkan dengan baik-baik,
ya, sehingga hatimu tidak lalai. Nah itu. Jadi orang yang hatinya terjaga Pak Bu, hatinya orang senantiasa dirahmati oleh Allah, maka orang yang senantiasa dia membaca Quran dan yang mendengarkan itu dengan penuh apa? Keagungan, penuh keikhlasan, penuh ketawaduan, kerendahan diri. Nggak sekedar mendengarkan tapi maaf, perbuatannya, ucapannya kadang-kadang masih nggak bener gitu. Lain ini sering terjadi. Sering dia tiap hari membaca Quran dan mendengarkan Al-Quran, tapi ucapannya juga tidak baik, perbuatannya juga tidak baik. Lain, ya ini tidak bermakna, ini tidak masuk, ya tidak bisa menjiwai, tidak bisa memberikan faedah manfaat. Meskipun dia baca Quran, meskipun dia mendengarkan Quran, tapi kalau tidak terwujud dalam kehidupannya, tidak terrealisasi dalam kehidupannya, baik ucapan perbuatannya, maka tidak memberikan faedah, baik dia membaca Quran atau mendengarkan Quran. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini penting ya. Makanya kita belajar di sini bagaimana kita senantiasa untuk memuliakan Al-Quran, menghormati Quran. Bahkan yang terpenting adalah bagaimana kita berakhlak sesuai dengan Al-Quran, sebagaimana akhlak Nabi sesuai dengan Al-Quran. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita masuk dalam pembahasan bab tentang al-adabu ma'a kalamillahi ta'ala. Bagaimana seorang muslim itu memiliki adab dan akhlak yang baik terhadap firman Allah, kalam Allah atau Al-Quran. Ini kita menjadi kajian di dalam kitab yaitu Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, halaman yang ke-70. Maka di dalam kitab tersebut disampaikan oleh beliau mengatakan yu'minul muslimu biqudsiyati kalamillahi ta'ala. Maka sudah sewajibnya, wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa mengimani, membenarkan tentang kesucian firman Allah. Orang yang mengaku Islam Pak Bu, orang yang mengaku iman, wajib untuk membenarkan dan mengimani, mempercayai bahwa Al-Quran adalah qudsiyah, kudus. Apa kudus? Suci. Jadi tidak ada kitab yang disucikan oleh Allah di muka bumi ini kecuali hanya Al-Quran. Yakin? Yakin Pak Bu? Kalau nggak yakin, Anda belum muslim. Siapapun orang yang memiliki keyakinan dalam hatinya bahwa Al-Quran tidak suci, bukan orang muslim. Menganggap, meyakini bahwa Al-Quran itu ada cacatnya, ada keraguannya, ada sesuatu yang tidak bisa dipercayai dan yang lainnya. Jelas bukan orang muslim, bukan orang mukmin, alias dia kafir. Ijma' para ulama sepakat, tidak ada perbedaan. Jadi bagi seorang muslim mukmin harus punya keyakinan Al-Quran adalah satu-satunya kitab Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini yang paling, ya, yang suci. Bukan yang paling, yang suci. Nanti kalau yang paling ada yang suci juga selain Quran. Jelas ya? Jadi Al-Quran adalah kitab yang disucikan oleh Allah, sampai hal ini dijaga oleh Allah, dipelihara sampai kapan Pak Bu? Sampai kapan? Hatta yaumal qiyamah, sampai hari kiamat. Allah jaga, Allah pelihara kesuciannya. Baik itu tulisannya, baik itu lafadznya, baik itu makna-makna yang terkandung di dalamnya, Allah jaga sampai hari kiamat. Bahkan orangnya pun dijaga Pak Bu. Masya Allah. Maka Allah turunkan di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang ke-9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, kata Allah, ini kata Allah nggih Pak Bu, telah menurunkan Al-Quran di muka bumi ini melalui lisan Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan memeliharanya, menjaganya sampai hari kiamat. Jadi ini Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci Pak Bu. Kitab yang betul-betul Allah agungkan, Allah muliakan. Bahkan bagi orang yang membaca Quran saja, pendapat para ulama mayoritas disunnahkan untuk berwudu. Sampai seperti itu Pak. Ketika orang membaca Quran, sebagaimana Imam Nawawi, ya, di dalam kitab Al-Majmu', bahwa disunnahkan
dianjurkan, ditekankan kalau bisa setiap membaca Quran harus suci dulu, berwudu dulu. Kenapa? Karena saking untuk menghormati dan memuliakan Al-Quran, Bapak Ibu. Oke? Lah Ustadz, bagaimana kalau nggak suci, kalau nggak berwudu? Boleh, jais, tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun pahalanya tidak sebanyak dan sesempurna bagi orang membaca Quran dalam kondisi yang tohir, yang suci. Maka lebih baik kalau kita membaca Quran, menghafal Quran itu lebih baik berwudu dulu, bersuci dulu, Pak Bu. Nah itu. Kenapa? Untuk mendapatkan kesempurnaan, keutamaan yang besar, pahala yang besar dari bacaan Quran tersebut. Taib. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka bagi seorang mukmin tentunya dia akan senantiasa memuliakan Al-Quran karena Al-Quran adalah suci. Maka tidak boleh dikotori dengan apapun. Baik secara langsung kita berucap kepada Al-Quran dengan kata-kata kotor, nggak boleh, karena suci, Pak. Atau kita bermain-main, bercandaan dengan Al-Quran, maka nggak boleh. Ya, haram hukumnya. Bahkan kalau sampai ada seorang yang dia berkata-kata yang kotor di hadapan Al-Quran, maka jelas orang seperti ini adalah orang yang fasik. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang munafik. Dia berkata-kata yang jelek, berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang jorok di hadapan Al-Quran. Nah ini nggak boleh, Pak. Yang lebih bahaya lagi, kalau sampai dia mempermainkan Al-Quran yang suci ini jelas, Pak Bu, ini orang munafik tulen. Ya? Jadi kalau sampai mempermainkan Al-Quran yang suci ini ya, yang Allah jaga, Pak, kemurniannya, lafadznya, maknanya, orang-orang yang menjaganya dijaga sama Allah. Maka orang seperti ini hati-hati, bisa keluar dari Islam murtad kalau sampai dia ini mempermainkan, menjadikan barang candaan, mengolok-olok apalagi. Karena Al-Quran adalah suci, Pak, nggak boleh. Baru kita ini temukan viral ya, Pak Bu. Iya, betul. Ada konten kreator ya, dia menjadikan neraka itu sebagai bahan candaan, betul? Iya. Pernah lihat? Nah itu, ini luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita bahas masalah bab neraka surga, ada nggak dalam Al-Quran, Pak Bu? Ada nggak Allah menjelaskan bab neraka surga? Banyak sekali. Siapapun orang yang telah dia menjadikan candaan apapun yang terkandung di dalam Al-Quran, sama aja dia telah mengotori Al-Quran, Pak Bu. Mengotori kesucian Al-Quran. Orang seperti ini, naudzubillah min dzalik, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bisa masuk dalam ranah kemunafikan, bahkan tidak diakui keimanannya kalau dia orang muslim, Pak Bu. Jadi yang membuat percandaan Al-Quran tadi, yang membuat guyonan mainan Al-Quran tadi, kalau dia orang muslim, saat itu pula dia mengatakan, nih saya pertama kali merasakan di neraka seperti ini, ternyata nggak ada masalah. Nah, ini barang candaan, Pak. Ada video itu ya, menggunakan apa namanya, AI gitu. Nah, itu memang di situ sekarang lebih canggih HP, Pak Bu, hati-hati. Jadi menggabung-gabungkan antara gambar ya seperti kehidupan neraka dengan orang tadi nyemplung di neraka, ternyata apa, nggak terbakar katanya, kuat. Nah itu hati-hati, Pak Bu, orang seperti ini yang membuat ya, konten creator. Saya sampaikan, saya nasihat pada Anda, segera Anda bertobat. Kalau tidak bertobat, Anda akan dilabeli oleh Allah, Anda munafik tulen, Anda murtad, keluar dari Islam. Mana dalilnya? Di dalam surat Taubah, surat At-Taubah surat 9 ayat 65-66. Allah katakan apa di dalam Al-Quran, di dalam ayat tersebut? Wala in sa'altuhum ya layakuluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ketika ditanyakan kepada mereka, mereka siapa, Pak Bu? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ditanyakan kepada mereka orang-orang munafik, kenapa kamu berani mengolok-olok ayat-ayat Allah, menghina ayat-ayat Allah, dibuat percandaan, neraka, surga dan yang lainnya, atau perintah-perintah larangan dibuat percandaan? Apa kata orang munafik? Kami hanya bermain-main, bersendau-gurau, bercanda, nggak serius kok. Itu jawaban orang munafik, Pak Bu. Dibantah sama Allah, qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahji'un qad kafartum ba'da imanikum. Hati-hati, kata Allah. Katakan Muhammad kepada orang-orang munafik itu,
Orang munafik itu berani mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya sebagai bahan candaan, sebagai bahan tertawaan, sebagai bahan permainan. Tidak usah minta maaf, hari ini, detik ini engkau kafir setelah beriman. Bayangkan Pak Bu, ini statement dari Allah nggih. Langsung Allah melabeli orang yang menjadikan Al-Quran yang suci ini sebagai bahan guyonan, bahan candaan, permainan, apapun bentuknya dia, menjadikan neraka bahan guyonan, surga bahan guyonan dan semisalnya. Saat itu kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum kafirin. Anda kafir setelah Anda beriman. Jelas? Nah, ini kalau kita memahami di dalam nas-nas Al-Quran, ya, seperti assalamualaikum diselewengkan, diplesetkan atau sejenisnya. Saya katakan pada panjenengan, ada nggak assalamualaikum di dalam Al-Quran? Ada Bu. Salamun alaikum bima sabartum. Itu salam Pak Bu. Itu ayat Al-Quran itu. Itu perkataan malaikat kepada penghuni surga. Yang ketika orang-orang masuk surga disebabkan kesabaran mereka disambut dengan penghormatan dari para malaikat penghuni surga. Salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraan, keselamatan kepada engkau wahai penghuni surga disebabkan karena kesabaran Anda selama di dunia. Jadi kalau ada orang yang memplesetkan kalimat ya assalamualaikum dibuat guyonan, itu aja sudah kafir Pak Bu. Apalagi sampai menjadikan bahan guyonan ayat-ayat yang lain Pak. Jadi saya tegaskan, saya wasiatkan pada siapapun mereka yang membuat konten kreator dengan menggunakan HP ini dengan model AI atau yang lainnya, hati-hati, jangan menjadikan bahan percandaan, guyonan, olok-olokan termasuk agama Islam, agama Anda. Anda akan dilabeli oleh Allah menjadi orang-orang yang keluar dari Islam murtad. Ya. Jadi para jamaah Ibu, ini pentingnya kita belajar di sini. Orang yang mukmin yang benar imannya, orang Islam yang benar ucapan dan perbuatannya, dia tidak akan pernah mengotori kesucian Al-Quran. Dia tidak akan pernah menghina, mengolok-olok perintah, larangan apapun yang ada di dalam Al-Quran. Dia akan menjaganya. Kenapa? Allah menjaganya. Seharusnya kita sebagai hamba Allah yang beriman harusnya menjaganya. Apalagi sampai viral Pak Bu, pernah lihat di YouTube ataupun di Facebook, Al-Quran diinjak-injak, Al-Quran dilempar ke kotoran atau ke toilet dan yang lainnya, Al-Quran diludahi, Al-Quran dibakar. Kalau itu orang kafir, ya sudah, itu lumrah. Kenapa? Dia sudah kafir Pak. Kalau orang kafir mah nggak senang dengan Al-Quran, nggak senang dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang yang mengaku Islam sampai menghinakan Al-Quran, hati-hati, keluar dari Islam. Maka sekali lagi, terutama bagi kita semua yang hadir di sini, jangan sekali-kali kita menghinakan Al-Quran, baik sengaja atau tidak sengaja. Dan yang hati-hati Pak Bu, minimal jangan asal membuang kertas yang dimana itu ada tulisan lafaz Allah. Ya, jelas Bapak Ibu? Kalau kita punya buku atau anak-anak kita punya buku-buku sekolahan ataupun majalah ataupun koran atau sejenisnya yang di situ ada lafaz kalimat Allah, harus dijaga, harus dipertahankan, dipelihara. Kalau tidak minimal dibakar. Jelas? Jangan asal dibuang Pak di tempat sampah, apalagi dijual di rosokan. Ya, dicek dulu kalau kita menjual buku-buku tulis atau buku-buku agama, apalagi di situ ada tulisan lafaz-lafaz Allah, Al-Quran, ayat Allah, hadis Nabi, di situ ada lafaz Allah, hati-hati, jangan sampai kita lalai, lengah. Sering saya kadang-kadang belanja di tukang sayur itu, ketika saya dapatkan itu kertas-kertas dari buku itu Pak Bu, itu ayat-ayat Al-Quran Pak Bu. Ya, waliyadzubillah. Saya katakan, ya, Bu, ini saya ambil, nanti saya ganti yang lebih baik. Pernah saya juga beli nasi padang juga. Di situ ada satu buku itu ternyata Pak buku agama, pendidikan agama. Saya bilang, ini saya ambil, nanti saya ganti yang lebih banyak. Saya pulang, saya ambilkan itu buku-buku kertas-kertas itu yang tidak ada lafaz Al-Quran. Saya berikan, saya ganti Pak. Tujuannya Pak untuk menyelamatkan. Kita bakar Pak Bu, minimal. Kalau kita tidak mau menumpuk-numpuk buku-buku bekas tadi Pak Bu, ya kita bakar saja. Jelas ya? Sampaikan kepada anak-anak kita, hati-hati. Kalau kita menjual
kerosokan buku-buku yang ada lafaz-lafaz Allah itu, maka hati-hati. Sama aja nanti kita tidak memuliakan, menghormati lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk daripada kita menjaga Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah suci. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, para jamaah Bapak Ibu. Semoga kajian kita ini bisa menambah ilmu kita dan bisa menguatkan iman kita akan kebenaran Al-Qur'an, akan kesucian Al-Qur'an, sehingga kita menjadi orang-orang mukmin yang didambakan oleh Allah dan Rasulnya nanti pada hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Kita pending dulu untuk azan. Silakan. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la